Pagi hari pergi ke pasar membeli sayur bersama ibu. Saat ekonomi terasa sukar, keluarga harus tetap bersatu. Apa bahayanya ketidakpastian ekonomi bagi kehidupan keluarga dan bagaimana keluarga menghadapinya? Kita akan membahasnya di sini dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Ketidakpastian ekonomi bukan hanya masalah uang. Dampaknya dapat menjangkau hampir seluruh aspek kehidupan keluarga. Beberapa dampaknya antara lain, meningkatkan stres dan kecemasan dalam keluarga, konflik antara suami istri karena masalah keuangan, orang tua menjadi mudah marah kepada anak-anak, hilangnya rasa aman dan harapan akan masa depan, dan godaan untuk mengambil jalan pintas yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Banyak penelitian menunjukkan bahwa masalah keuangan merupakan salah satu penyebab utama konflik rumah tangga. Karena itu, keluarga Kristen perlu memiliki dasar rohani yang kuat agar tidak goyah ketika menghadapi tekanan ekonomi. Ketidakpastian ekonomi adalah kondisi ketika seseorang atau keluarga tidak dapat memprediksi secara pasti keadaan keuangan di masa depan. Contohnya, kehilangan pekerjaan. Perusahaan mungkin melakukan pengurangan karyawan sehingga kita terkena dampaknya dan sumber penghasilan keluarga pun berkurang atau bahkan hilang. Yang berikutnya ada penurunan pendapatan usaha. Usaha yang sebelumnya stabil mengalami penurunan pelanggan dan juga keuntungan. Yang berikutnya kenaikan harga kebutuhan pokok. Biaya hidup terus meningkat sementara penghasilan tetap. Krisis ekonomi nasional atau global bisa juga menjadi satu faktor. Inflasi, resesi, perang atau bencana yang mempengaruhi perekonomian keluarga. Dan juga keadaan darurat, penyakit, kecelakaan, atau kebutuhan mendadak yang menguras tabungan keluarga. Dalam situasi seperti ini, banyak keluarga menghadapi krisis dan mulai kehilangan kedamaian. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, janganlah panik dan harus fokus pada fakta yang ada. Ketika pendapatan menurun, pekerjaan terancam, atau harga-harga melonjak naik, reaksi pertama seringkali adalah panik. Namun keputusan yang dibuat dalam keadaan panik cenderung kurang rasional. Yang perlu dilakukan adalah pahami kondisi keuangan keluarga yang sebenarnya dan hindari keputusan besar yang tergesa-gesa. Yang kedua, evaluasilah kondisi keuangan keluarga. Buat gambaran yang jelas mengenai yang pertama total pendapatan keluarga, kemudian total pengeluaran bulanan, selanjutnya jumlah tabungan dan dana darurat, utang dan kewajiban yang harus dibayar, serta aset yang dimiliki. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa besar kemampuan keluarga bertahan jika kondisi memburuk. Yang ketiga, susunlah anggaran prioritas. Pisahkan kebutuhan menjadi 3 kategori. Kategori yang pertama yaitu prioritas utama seperti makanan, tempat tinggal, dalam hal ini juga ada listrik dan air, kesehatan, pendidikan dasar, dan juga transportasi yang dirasa sangat-sangat penting. Yang kedua, prioritas menengah seperti berlangganan yang masih diperlukan, contohnya internet, dan lain sebagainya yang diperlukan. Dan yang ketiga, kategori dapat ditunda, seperti barang mewah, liburan, pembelian non-esensial, dan juga upgrade gaya hidup. Prinsipnya adalah mempertahankan kebutuhan dasar terlebih dahulu. Yang keempat, bangunlah komunikasi yang terbuka dalam keluarga. Banyak keluarga mengalami konflik bukan karena masalah uang itu sendiri, tetapi karena kurangnya komunikasi. Dan yang diperlukan adalah membicarakan kondisi keuangan secara jujur, menetapkan tujuan bersama, menghindari saling menyalahkan, dan mencari solusi sebagai satu tim dalam keluarga. Yang kelima, siapkanlah rencana cadangan. Tanyakan beberapa pertanyaan penting seperti, apa yang terjadi jika salah satu pencari nafkah kehilangan pekerjaan? Berapa lama tabungan dapat menolong keluarga? Serta pengeluaran apa yang bisa segera dipangkas? Atau apakah ada sumber pendapatan alternatif? Perencanaan skenario akan membantu keluarga lebih siap menghadapi berbagai macam perubahan ekonomi. Yang keenam, diversifikasi sumber pendapatan. Artinya, bergantung pada satu sumber pendapatan saja akan meningkatkan resiko. Jadi carilah pekerjaan sampingan, buatlah usaha kecil, freelance, atau investasi yang pasti dan minim resiko, serta mengembangkan keterampilan baru untuk memulai usaha yang baru. Tujuannya bukan mencari kekayaan cepat, tetapi meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga. Yang ketujuh, kelola utang dengan sangat hati-hati. Saat ekonomi tidak pasti, hindari utang konsumtif baru. Prioritaskan pembayaran utang berbunga tinggi dan negosiasikan restrukturisasi jika diperlukan, serta jangan menggunakan pinjaman untuk mempertahankan gaya hidup.
Yang kedelapan, jagalah kesehatan fisik dan mental. Krisis ekonomi sering memicu stres, kecemasan, gangguan tidur, dan juga konflik dalam keluarga. Karena itu penting untuk tetap berolahraga, menjaga pola tidur, dan mencari dukungan sosial. Kesehatan mental yang baik membantu pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang kesembilan, perkuatlah jaringan sosial atau social networking. Keluarga yang memiliki jaringan sosial yang baik biasanya lebih mampu bertahan dalam masa sulit. Jaringan sosial dapat berupa keluarga besar, teman komunitas, organisasi sosial, atau kelompok sesama profesi. Jaringan sosial ini sering menjadi sumber informasi, peluang kerja, bantuan, dan juga dukungan emosional. Yang ke-10, tetaplah fleksibel dan adaptif. Krisis ekonomi seringkali mengubah kondisi yang sebelumnya dianggap stabil. Keluarga yang bertahan biasanya memiliki kemampuan untuk menyesuaikan gaya hidup, belajar keterampilan baru, beradaptasi dengan perubahan pekerjaan, dan mengubah strategi keuangan ketika diperlukan. Fleksibilitas sering menjadi faktor yang lebih penting daripada besarnya pendapatan. Yang ke-11, yang paling penting dan utama adalah mengajak keluarga untuk mendekat kepada Tuhan dan membangun iman bersama. Di tengah ketidakpastian ekonomi, keluarga perlu memperkuat kehidupan rohani melalui doa keluarga, ibadah keluarga, dan pembacaan Alkitab. Dan ketika keadaan sulit, keluarga membutuhkan lebih banyak iman daripada ketakutan. Juga jangan lupa untuk pegang janji pemeliharaannya. Ketidakpastian ekonomi tidak berarti Tuhan kehilangan kendali. Alkitab menunjukkan bahwa Tuhan sanggup memelihara umat-umatnya dalam berbagai krisis, sebagaimana Yusuf di Mesir, Elia di Sungai Kerit, janda di Sarfat, dan bangsa Israel di padang gurun. Dan di dalam Alkitab, Mazmur 37 ayat 25 katakan, "Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti." Alkitab dalam Filipi 4 ayat 6 katakan, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Matius 6 ayat 26, "Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?" Filipi 4 ayat 19, "Janjinya, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus." Sebagai kesimpulan, ketidakpastian ekonomi adalah kenyataan yang dapat dialami setiap keluarga. Namun bagi keluarga Kristen, keamanan sejati tidak terletak pada besarnya tabungan, stabilnya pekerjaan, atau banyaknya harta, melainkan pada Tuhan yang tidak pernah berubah. Ketika ekonomi tidak pasti atau ketika mengalami krisis ekonomi, tetaplah utamakan Tuhan. Berdoa dan percayalah kepada pemeliharaannya. Kelola keuangan dengan bijaksana, bekerja dengan rajin dan jujur, bangun kesatuan keluarga, dan jangan panik atau kehilangan pengharapan. Ingatlah, keadaan ekonomi bisa berubah sewaktu-waktu, tapi kasih, kuasa, dan pemeliharaan Tuhan tetap sama untuk selama-lamanya. Di tengah dunia yang penuh ketidakpastian ini, keluarga yang berpegang pada Tuhan akan menemukan kepastian, sebab sumber pengharapan kita bukanlah kondisi ekonomi, melainkan Allah yang memegang masa depan kita. Demikianlah pembahasan kita kali ini, dan bila sahabat Kapas merasa diberkati, jangan lupa untuk like dan komen serta bagikan tayangan ini supaya semakin banyak orang lagi yang diberkati. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam Kapas.